Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat jelas sore itu, ketika langit Bekasi memerah karena matahari hampir tenggelam. Dan aku duduk di kursi kayu reot di teras rumah kami. Hujan semalam membuat halaman rumah becek. Sementara ibu menjemur pakaian yang basah kuyup. Ayahku, yang sudah berbulan-bulan terbaring karena komplikasi penyakit ginjal, hanya bisa menatap kosong dari bilik kecilnya. Namaku Nadia, gadis biasa dari keluarga yang tidak punya apa-apa, kecuali harapan. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi perawat. Aku ingin membantu orang-orang seperti ayahku, orang-orang yang tak mampu berobat karena kemiskinan. Tapi mimpi itu seperti semakin menjauh. Hari ini pendaftaran ulang kuliah terakhir. Nak, kamu tidak bisa menundanya lagi. Suara ibu parau, tapi masih terdengar memaksa. Ia tahu betul uang kami tak cukup. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kami harus berhutang pada warung tetangga. Aku menunduk. Ibu, uangnya tidak ada. Bagaimana caranya aku bisa daftar ulang? Semua teman-temanku sudah melunasi biaya semester. Aku tidak mungkin bisa lanjut kuliah. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena aku manja, tapi karena perjuangan yang sudah kulakukan. Mengisi formulir, mengikuti tes, bahkan diterima di salah satu akademi keperawatan. Semua terasa sia-sia jika aku berhenti di sini. Ibu berhenti melipat baju. Ia mendekat dan menggenggam tanganku. Ibu tidak mau kamu menyerah. Nat, kalau ayahmu sehat, mungkin dia sudah melakukan apapun demi kamu. Tapi sekarang, suaranya tercekat, seperti ada beban besar yang dipikulnya sendiri. Aku ingin berkata bahwa aku mengerti, bahwa aku tidak ingin membebani mereka lagi. Tapi bibirku keluh. Malam itu, ketika lampu-lampu jalanan sudah menyala, ibu duduk di ruang tamu sambil menunggu seseorang. Aku baru tahu, ada tamu yang akan datang. Seorang pria. Siapa, Bu? Tanyaku heran. Ibu tidak mau kamu kaget nanti. Tapi ini satu-satunya cara, jawab ibu pendek. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah kami. Dari balik tirai, aku melihat seorang pria turun dari mobil hitam mengkilat. Tubuhnya tegap, rambutnya sedikit beruban, dan jasnya rapi sekali. Usianya mungkin sekitar 50 tahun. Pria itu berjalan mantap menuju rumah kami. Jantungku berdegup keras. Bu, siapa dia? Ibu tidak menjawab. Ia langsung membuka pintu dan menyambut tamu itu. Masuk, dokter, ucap ibu sopan. Dokter? Jadi pria itu seorang dokter? Aku duduk kaku, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu memperkenalkan dirinya. Saya Arman, katanya singkat. Suaranya berat dan penuh wibawa. Ia menatapku sekilas, lalu kembali memandang ibu. Percakapan mereka berlangsung singkat namun membuat kepalaku seperti dipukul benda keras. Aku tahu keadaan kalian. Biaya kuliah Nadia bisa aku tanggung. Tapi ada syaratnya. Nadia harus menikah denganku, kata dokter itu tanpa basa-basi. Darahku berdesir. Apa maksudnya? Suaraku meninggi, antara marah dan tak percaya. Ibu langsung menatapku tajam, memberi kode agar aku diam. Dengarkan dulu, Nat. Ibu mencoba menenangkan. Tidak, Bu. Ini tidak masuk akal. Menikah? Dengan pria yang bahkan tidak aku kenal. Aku berdiri, suaraku bergetar. Ibu tega sekali menjual aku demi uang kuliah. Bukan menjualmu, Nak. Ini kesempatanmu. Arman duda. Dia orang baik. Kamu akan terjamin. Dan mimpimu jadi perawat tidak akan terhenti. Jawab ibu dengan suara memohon. Aku menatap Arman. Matanya tidak seperti pria kebanyakan. Tidak ada nafsu atau rasa ingin memiliki. Tapi tatapan itu dingin, sulit ditebak. Kenapa saya? Tanyaku pelan. Karena kamu butuh aku, dan aku butuh kamu.
Jawabnya singkat. Aku ingin marah, ingin menolak. Tapi kata-kata ibu kembali terngiang. Kalau kamu menyerah, habis sudah semua perjuanganmu. Malam itu aku mengunci diri di kamar. Berjam-jam aku merenung. Aku bisa saja menolak. Tapi lalu bagaimana dengan kuliahku? Dengan mimpi yang sudah hampir kugapai? Dengan ayahku yang butuh biaya pengobatan? Air mata jatuh lagi. Di antara mimpi dan harga diriku, aku harus memilih. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terpojok, seperti seekor burung kecil yang terperangkap di sangkar yang tidak bisa ia hindari. Esok paginya, aku bangun dengan mata sembab. Ibu mengetuk pintu kamar pelan. Nat, sarapan dulu. Dokter Arman mau datang lagi. Kita perlu bicara, katanya dari luar. Aku tidak menjawab. Perutku terasa kosong, tapi aku tidak ingin makan. Rasanya semua tenaga di tubuhku hilang. Namun, saat kulangkahkan kaki ke ruang tamu, ia sudah di sana. Duduk rapi di kursi kayu, dengan wajah tenang yang membuatku semakin tidak mengerti. Bagaimana, Nadia? Sudah kau pikirkan? Suaranya terdengar datar, seperti menanyakan hal yang sederhana. Aku berdiri di ambang pintu, menggenggam ujung bajuku erat-erat. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Ia menatapku sebentar sebelum menjawab. Aku sudah lama hidup sendiri. Rumah ini terlalu sepi. Aku tidak butuh banyak hal, hanya seseorang yang bisa menemaniku. Menemani? Dengan pernikahan? Itu gila, kataku, mencoba terdengar tegar. Ibu mendekat, menggenggam tanganku. Nat, ini bukan hanya tentang menemani. Dia bersedia menanggung semua biaya kuliahmu, juga pengobatan ayahmu. Bukankah itu yang kamu mau? Aku merasa tubuhku gemetar. Mereka berbicara seolah-olah ini hanya sebuah transaksi. Seolah-olah aku barang yang bisa ditukar dengan uang kuliah dan pengobatan ayah. Aku belum siap menikah. Suaraku hampir pecah. Tidak ada orang yang benar-benar siap menikah, balas Arman datar. Tapi hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang nyaman. Kalau kau mau, semua ini akan selesai hari ini juga. Aku akan urus biayanya. Tapi kalau tidak, ia menatapku lurus. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Ancaman halus itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku lari masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Dadaku berdegup cepat, seperti akan meledak. Di dalam sana, aku menangis sejadi-jadinya. Aku marah pada keadaan, pada kemiskinan, pada semua orang yang membuatku berada di titik ini. Beberapa jam kemudian, ibu masuk membawa segelas air. Nak, dengarkan ibu, katanya dengan suara yang bergetar. Ibu tahu ini berat, tapi kita tidak punya jalan lain. Ayahmu butuh obat. Kuliahmu, itu mimpimu sejak dulu. Kalau kamu menolak, semuanya hilang. Aku menatap ibu. Wajahnya penuh keriput. Matanya sembab. Ia bukan hanya memohon. Ia putus asa. Aku tidak mau hidupku seperti ini, Bu. Aku masih 20 tahun. Ucapku terisak. Ibu mengusap kepalaku. Kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sayangi demi masa depan. Percayalah, Nat, Dokter Arman bukan orang jahat. Ibu yakin dia akan memperlakukanmu dengan baik. Perkataan itu justru membuatku semakin sakit. Bukan karena Arman mungkin jahat, tapi karena aku tahu ibu sudah benar-benar tidak punya pilihan. Malam itu, aku duduk sendirian di teras, memandangi langit gelap tanpa bintang. Angin malam menusuk kulitku. Semua terasa hampa. Aku memikirkan semua. Mimpiku, ayahku, ibuku, hidupku yang terasa seperti bukan milikku lagi. Dan perlahan, satu keputusan yang menakutkan itu mulai mengendap di kepalaku. Keesokan paginya, aku berdiri di depan ruang tamu. Dokter Arman sudah ada di sana. Ia tampak sama seperti kemarin. Tenang, berjarak, sulit ditebak. Kalau aku setuju, kataku akhirnya. Apa yang akan terjadi setelah itu? Pernikahan sederhana. Tidak perlu repot. Setelah itu, kau akan tetap melanjutkan kuliahmu. Tidak ada yang akan mengganggumu.
Jawabnya cepat. Aku hanya diminta tinggal di rumahmu. Ya. Aku menarik napas panjang. Kata-kata itu terasa seperti racun. Tapi aku tidak bisa melarikan diri. Baiklah, ucapku lirih. Aku setuju. Ibu menangis dan memelukku erat. Terima kasih, Nak. Ibu janji ini semua demi kebaikanmu. Namun dalam hati, aku tahu aku baru saja mengunci pintu menuju kebebasanku. 3 hari kemudian, pernikahan itu digelar. Hanya ada penghulu, ibu, beberapa tetangga, dan seorang pria parubaya yang kini sah menjadi suamiku. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arman mengenakan setelan jas hitam. Semua berlangsung cepat, tanpa ada suasana bahagia. Saat ijab kabul diucapkan, aku merasa jiwaku seperti keluar dari tubuhku. Aku hanya duduk diam, mencoba menahan tangis. Setelah acara selesai, ibu menepuk bahuku. Sekarang kamu istri orang, Nat. Jadilah anak baik di rumah suamimu. Aku hanya mengangguk. Sore itu, aku diantar menuju rumah barunya. Rumahku yang baru. Sebuah rumah besar bercat krem dengan halaman luas. Dari luar, rumah itu terlihat indah. Tapi ketika aku masuk ke dalamnya, semua terasa dingin. Tidak ada kehangatan. Tidak ada keceriaan. Arman berdiri di depan pintu. Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Anggap saja ini rumahmu. Ada kamar di lantai 2. Pembantu akan membantu semua kebutuhanmu. Aku jarang di rumah, jadi kau tak perlu khawatir. Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa, yang kurasakan hanya ketakutan. Malam itu, aku berbaring di kasur empuk di kamar yang wangi. Tapi aku tak bisa tidur. Rumah ini terlalu sepi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, hidupku takkan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di ujung ranjang, memandangi koper yang masih belum kubuka. Ruangan ini memang mewah, kasurnya empuk, tirainya tebal, bahkan ada balkon yang menghadap ke taman. Tapi semua itu tidak membuatku nyaman. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri, atau lebih tepatnya, tahanan di dalam sangkar emas. Suara ketukan pintu membuatku terlonjak. Boleh aku masuk? Suara itu berat, tenang. Aku tahu itu suara Arman. Dengan tangan bergetar, aku membuka pintu. Ia berdiri di sana, masih mengenakan kemeja putih rapi. Meski sudah berusia 50 tahun, pria itu memancarkan wibawa yang membuatku terintimidasi. Bagaimana kamarmu? Apa ada yang kurang? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Tidak. Kalau butuh apa-apa, katakan pada Siti, pembantu rumah ini. Aku sering pulang larut, jadi kau akan banyak menghabiskan waktu sendirian, katanya sambil melangkah masuk. Aku mundur beberapa langkah, menjaga jarak. Hati kecilku menjerit. Takut kalau malam ini ia menuntut haknya sebagai suami. Namun, yang ia lakukan hanyalah berdiri di dekat meja rias. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin, lalu berkata datar, "Aku tahu kau terpaksa, Nadia. Aku tidak bodoh. Tapi mulai malam ini, kita sah sebagai suami istri. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun." Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak menyangka mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. "Kenapa? Kenapa kau menikahiku kalau tidak akan memperlakukanku sebagai istri?" Tanyaku spontan. Ia terdiam lama. Sorot matanya berubah kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang jauh di masa lalu. Karena aku butuh seseorang di rumah ini. Bukan sebagai istri, tapi sekadar pengingat bahwa aku masih hidup. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi sebelum aku bertanya lebih jauh, ia sudah berbalik menuju pintu. "Istirahatlah. Kau kuliah besok. Aku tidak ingin kau terlihat lesu di hari pertamamu sebagai mahasiswi." Lalu ia pergi, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Malam itu aku menangis pelan, membenamkan wajah ke bantal. Aku seharusnya lega karena ia tidak menyentuhku. Tapi mengapa ada rasa sesak di dada? Pernikahan ini dingin. Terlalu dingin. Hari-hari berikutnya berjalan aneh.
Setiap pagi aku berangkat kuliah dengan mobil yang disiapkan Arman. Ia jarang sekali ada di rumah. Jikapun pulang, ia lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya atau duduk di ruang tamu sambil menatap foto besar yang tergantung di dinding. Foto seorang wanita cantik bergaun merah, tersenyum manis ke arah kamera. Aku sering memperhatikannya diam-diam. Sorot matanya selalu berubah ketika menatap foto itu. Ada rindu, ada luka, ada penyesalan. Siapa dia? Tanyaku suatu malam pada Siti, pembantu rumah. Almarhumah Burani, istrinya dokter. Beliau meninggal 3 tahun lalu. Jawab Siti sambil menunduk. Aku tercekat. Jadi itu sebabnya ia menikahiku? Apakah aku hanya pengganti bayangan dari istrinya yang sudah tiada? Suatu sore, ketika aku pulang kuliah, aku mendapati Arman duduk di ruang tamu sambil membaca berkas-berkas. Ia menoleh ketika mendengar langkahku. "Bagaimana kuliahmu?" Tanyanya tanpa basa-basi. "Baik," jawabku singkat. Lalu bergegas ke kamar. Tapi ia memanggilku lagi. "Nadia." Aku berhenti. "Kalau ada yang kau butuhkan, katakan. Jangan diam saja." Aku menatapnya sebentar. "Aku tidak butuh apa-apa," jawabku, lalu melangkah pergi. Tapi malam itu, aku mendengar sesuatu dari kamar. Suara terisak pelan. Aku mendekat ke ruang kerja, mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Arman duduk di kursi, menatap foto istrinya sambil memegang segelas minuman. Bahunya berguncang. Ia menangis. Aku menutup mulutku, menahan napas. Rasa takut yang selama ini mendominasi perlahan berganti dengan iba. Pria ini ternyata tidak sekaku yang kukira. Ia rapuh. Namun, kehangatan itu hanya berlangsung sebentar. Minggu berikutnya, ibu meneleponku. "Nat, ayahmu butuh obat baru. Biayanya mahal. Kau harus bicara pada suamimu." Aku menggigit bibir. Aku benci harus meminta-minta. Tapi aku tidak punya pilihan. Malam itu, ketika Arman pulang, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. "Ada apa?" tanyanya, tidak mengangkat kepala dari berkas. "Ayahku butuh obat baru. Dokter bilang harganya mahal. Bisa kau bantu?" Ia berhenti menulis, lalu menatapku. "Berapa?" kata ibu. "Sekitar 3 juta. Ia membuka laci, mengambil amplop, dan menyerahkannya padaku. "Ini 5 juta. Simpan sisanya." Aku terkejut. "Kenapa sebanyak ini?" "Supaya kau tidak perlu bolak-balik meminta uang. Kalau butuh lagi, bilang." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," ucapku pelan. "Jangan berterima kasih. Kau istriku. Sudah seharusnya aku menanggung keluargamu." Aku terdiam. Kata-kata itu menusukku. Bukan karena manis, tapi karena aku sadar. Benar, aku istri orang. Tapi tetap saja, aku merasa seperti tamu di hidupnya. Hari demi hari berlalu, tapi aku tidak pernah merasa seperti bagian dari rumah ini. Arman memperlakukanku dengan baik, tapi dingin. Tidak pernah ada sentuhan, tidak ada senyuman hangat, apalagi kata-kata sayang. Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama aku bisa bertahan di pernikahan yang rasanya seperti ruang hampa ini? Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali ia menatapku, sorot matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mencari tahu apa sebenarnya yang ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas yang membosankan tapi menegangkan. Pagi hari, aku berangkat kuliah dengan mobil yang disiapkan Arman. Sore, aku pulang ke rumah besar ini. Rumah yang seharusnya kusebut rumahku tapi terasa asing setiap aku melangkahkan kaki di dalamnya. Dari luar, rumah ini indah. Pilar-pilarnya megah, tamannya terawat, dan interiornya seperti rumah dalam majalah. Tapi di dalam, keheningan membunuh setiap sudutnya. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehidupan,
Hanya langkah-langkah kaki yang bergema di lantai marmer yang dingin. Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara hanyalah Siti, pembantu rumah tangga. Ia wanita parubaya yang ramah, tapi jelas menjaga jarak. "Kalau butuh apa-apa, bilang sama saya, Neng," katanya seringkali sambil menunduk sopan. Namun, yang paling membuatku tidak tenang adalah keberadaan Arman. Pria itu seperti bayangan. Pagi-pagi sudah pergi, pulang malam. Kadang langsung masuk ruang kerjanya tanpa sepatah kata pun. Jikapun kami bicara, percakapan itu hanya soal kebutuhan, uang kuliah, biaya rumah, atau hal-hal praktis lainnya. Tapi di balik sikapnya yang datar, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Suatu malam, ketika aku turun untuk mengambil air, aku mendengar suara televisi dari ruang keluarga. Aku mengintip dari balik pintu. Arman duduk di sofa, menonton berita, tapi matanya kosong, seperti pikirannya melayang ke tempat lain. Di meja depan, ada foto wanita itu. Wanita yang ku ketahui dari Siti bernama Rani, istrinya yang sudah tiada. Aku terdiam lama di balik pintu. Ada sesuatu yang terasa berat di antara kami. Seperti ia hidup di masa lalu dan aku hanyalah pengisi kekosongan yang tidak pernah benar-benar ia terima. Hari Minggu, ketika aku tidak ada kuliah, aku memutuskan membersihkan kamar dan mengelilingi rumah. Di lantai 2, aku menemukan sebuah pintu yang selalu terkunci. "Ini kamar apa?" tanyaku pada Siti. "Itu kamar Bu Rani. Dokter tidak pernah mengizinkan siapapun masuk," jawabnya pelan. Kamar mendiang istrinya. Tidak heran ia menguncinya. Tapi rasa penasaranku semakin besar. Apa yang disimpan di balik pintu itu? Malam harinya, ketika Arman pulang lebih awal dari biasanya, aku memberanikan diri bicara. "Boleh aku tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada istrimu?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. "Dia meninggal karena kecelakaan. Mobilnya remblong di tol." Aku bahkan tidak sempat bicara padanya pagi itu. Suara Arman bergetar. Meski ia berusaha terdengar tenang, aku bisa merasakan luka yang belum sembuh di balik kata-katanya. "Maaf, aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potongnya. Aku sudah terbiasa ditanya soal itu. Tapi bukan berarti lukanya hilang. Aku menunduk, merasa bersalah karena mengorek masa lalu yang jelas masih membekas. Beberapa minggu kemudian, aku mulai melihat perubahan kecil pada dirinya. Arman mulai mengajakku bicara. Tidak banyak, tapi cukup membuatku sedikit lega. "Bagaimana kuliahmu?" tanyanya ketika kami bertemu di ruang makan. "Butuh buku tambahan? Atau laptop baru?" Aku menggeleng. "Tidak, semua cukup. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Jangan simpan sendiri," ucapnya sambil menatapku sekilas. Sekilas saja, tapi tatapan itu terasa berat. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang membuatku tidak tahu harus lari atau mendekat. Namun, kenyamanan itu hancur suatu malam. Aku terbangun karena suara benturan dari lantai bawah. Dengan jantung berdegup kencang, aku turun perlahan. Di ruang tamu, aku melihat Arman berdiri sambil memegang bingkai foto istrinya. Bingkai itu retak di sudutnya. "Kenapa kau di sini?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Wajahnya merah, matanya sembab. "Pergi ke kamar, Nadia," ucapnya dingin. Aku tidak bergerak. "Arman, kau kenapa?" "Pergi." Suaranya lebih keras kali ini. Aku mundur, menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang tidak bisa kutebak sama sekali. Besoknya, suasana di rumah semakin dingin. Arman mengurung diri di ruang kerja, bahkan tidak keluar saat makan malam. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap kursi kosong di hadapanku. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Luka apa yang membuatnya berubah seperti ini? Malamnya, aku kembali berdiri di depan pintu kamar terkunci itu. Pintu yang menyimpan semua jawaban. Jika aku ingin tahu siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku, aku harus membuka pintu itu. Tapi bagaimana? Aku menghela napas panjang. Hidup di rumah ini membuatku sadar,
Aku mungkin sah menjadi istrinya, tapi aku tetap orang asing di hidupnya. Dan mungkin, pintu itu satu-satunya cara untuk benar-benar mengenalnya. Malam itu aku berdiri di depan pintu kamar yang terkunci itu lebih lama dari biasanya. Udara malam menempel dingin di kulitku, tapi tubuhku justru dipenuhi rasa panas karena tegang. Tanganku terulur, menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Aku tahu ini bukan kamarku, bukan ruanganku, bahkan mungkin aku tak punya hak di sini. Tapi semakin hari, rasa ingin tahuku membesar. Di dalam sana, mungkin ada jawaban tentang siapa sebenarnya Arman. Tentang alasan ia menikahiku. Tentang luka yang ia sembunyikan. Langkah kaki di ujung koridor membuatku tersentak. Aku buru-buru mundur, pura-pura mengarahkan langkah ke tangga. Tapi itu hanya Siti. Masih belum tidur, Neng? Tanya Siti sambil membawa segelas susu. Belum, jawabku singkat. Tatapannya mengikuti arah mataku yang sempat melirik pintu terkunci itu. Ia mendekat, menurunkan suaranya. Kalau boleh saran, jangan coba-coba buka pintu itu. Dokter bisa sangat marah. Aku menatapnya. Apa yang ada di dalamnya? Siti terdiam sejenak, seperti ragu. Itu kamar Burani. Sejak beliau meninggal, tidak ada yang boleh masuk. Dokter bilang, biarkan semuanya seperti dulu. Seperti dulu? Maksudnya? Seperti terakhir kali Burani ada di sana, jawabnya lirih. Dokter tidak mengubah apapun. Katanya biar terasa seolah beliau masih ada. Darahku berdesir. Jadi selama ini, Arman hidup di rumah besar ini bersama kenangan yang ia pelihara mati-matian. Membiarkan ruangan itu tetap sama, seolah istri yang sudah tiada masih berjalan di dalamnya. Hari-hari berikutnya aku jadi semakin peka memperhatikan Arman. Aku mulai sadar pola yang tak pernah kucermati sebelumnya. Setiap malam Jumat, ia duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya, menatap foto besar istrinya. Kadang ia bicara pelan pada foto itu, seperti mengobrol dengan seseorang yang tidak terlihat. Pagi-pagi sekali, sebelum berangkat kerja, ia selalu berhenti di depan pintu kamar terkunci itu, berdiri diam beberapa detik, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Aku mulai merasa aku memang tidak lebih dari pengganti. Suatu malam, aku memberanikan diri mengajaknya bicara. Apa kau tidak lelah hidup seperti ini? Tanyaku saat kami makan malam. Arman menghentikan gerakan garpunya. Seperti ini bagaimana? Seperti menunggu sesuatu yang tidak akan kembali. Tatapan matanya menajam. Apa maksudmu? Aku menarik napas. Kau menikahiku, tapi hidupmu masih penuh dengan kenangan mendiang istrimu. Kau bahkan tidak membuka ruang di hatimu untuk orang lain. Untukku. Ia mendengus, meletakkan garpu di meja. Jangan bicara seolah kau tahu segalanya tentangku. Karena kau tidak pernah membiarkanku tahu, balasku. Keheningan panjang mengisi ruangan. Aku menggigit bibir, menyesal tapi juga lega karena mengatakannya. Arman berdiri, menatapku dari atas. Jangan mencampuri urusan yang bukan milikmu. Kita menikah karena perjanjian, Nadia. Tidak lebih. Perkataannya menusuk seperti pisau. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku membenci diriku karena berharap lebih dari pernikahan ini. Membenci kenyataan bahwa aku hanya seorang pengisi ruang kosong di hidupnya. Tapi di tengah tangisan itu, sesuatu di kepalaku berkata, jika aku tidak tahu kebenaran tentang dia, aku tidak akan pernah tenang. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Arman pergi keluar kota untuk seminar selama 2 hari. Siti juga pulang ke kampungnya. Rumah itu sepi. Hanya ada aku. Aku berdiri di depan pintu kamar yang terkunci itu dengan kunci cadangan yang kuselipkan dari laci meja Siti. Tangan gemetarku membuka kunci perlahan. Pintu berderit pelan saat terbuka. Aroma lembut bercampur debu menyeruak keluar. Kamar itu seperti kapsul waktu. Dindingnya berwarna krem dengan lukisan-lukisan bunga, ranjang besar dengan spray yang masih rapi, dan meja rias penuh kosmetik yang sudah lama tidak dipakai. Di sudut ruangan, ada rak buku berisi novel dan album foto. Aku melangkah masuk.
Mataku tertuju pada album foto di meja rias. Kubuka satu persatu. Ada foto Arman dan Rani di pesta pernikahan mereka. Di pantai, di rumah ini. Senyum mereka terlihat begitu tulus. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti penyusup di kehidupan yang bukan milikku. Saat aku menutup album itu, pandanganku jatuh pada sebuah kotak kecil di meja. Kubuka perlahan. Isinya perhiasan, selembar surat, dan sebuah foto ultrasound. Aku menahan napas. Itu foto janin. Tanganku bergetar membaca tulisan di belakangnya. Untuk Arman, dari Rani. Kita akan jadi orang tua. Dunia seperti berhenti berputar. Jadi, Rani meninggal saat mengandung? Tiba-tiba suara pintu depan terdengar keras. Jantungku hampir melompat keluar. Arman pulang lebih cepat dari yang kukira. Aku buru-buru mengembalikan semuanya, menutup kotak, dan keluar dari kamar. Tapi saat menarik pintu, ia sudah berdiri di sana. Tatapannya gelap, seperti pria yang menemukan pengkhianatan di rumahnya sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya berat, penuh amarah yang ditahan. Aku mundur, ketakutan. Aku hanya keluar. Arman, aku keluar, bentaknya. Aku berlari keluar kamar, menangis sepanjang jalan ke kamarku. Malam itu, aku mendengar pintu kamar itu dibanting keras. Dan aku tahu, aku baru saja menyalakan bara yang mungkin tidak akan pernah bisa kupadamkan. Malam itu aku tidak tidur. Jantungku terus berdegup kencang. Telingaku siaga mendengar setiap langkah kaki di luar. Arman tidak keluar dari kamar itu hingga larut malam. Bahkan ketika rumah sudah sunyi, aku masih mendengar suara berisik dari balik pintu. Entah ia memecahkan sesuatu atau menumpahkan amarahnya dalam diam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah berat mendekati kamarku. Aku buru-buru menarik selimut hingga menutupi wajah, pura-pura tidur. Pintu kamarku terbuka perlahan. Aku bisa merasakan tatapannya, dingin dan menusuk. Lalu pintu ditutup kembali. Aku menahan napas lama sekali. Sampai akhirnya aku yakin ia sudah pergi. Keesokan paginya, suasana rumah seperti neraka. Saat sarapan, Arman duduk di kursinya sambil menatap piring kosong. Rambutnya berantakan. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Aku minta maaf, kataku pelan, memberanikan diri bicara. Ia menoleh perlahan. Maaf? Kamu pikir maaf cukup untuk masuk ruang yang selama ini aku jaga? Suaranya datar, tapi aku tahu amarahnya belum padam. Aku hanya ingin tahu, ucapku lirih. Tahu apa? Luka yang bahkan aku sendiri tidak bisa sembuhkan. Tatapannya menusukku. Aku menunduk, tak berani menatap balik. Ia menghela napas panjang. Mulai sekarang, jangan pernah mendekati kamar itu lagi. Kalau kau ulangi, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Ancaman itu membuat tengkukku dingin. Hari-hari berikutnya terasa mencekam. Arman jarang bicara denganku. Jikapun berbicara, suaranya dingin dan singkat. Aku mencoba memperbaiki suasana, memasak makanan kesukaannya, menyiapkan teh hangat seperti yang biasa ia minum malam hari, tapi semua itu diabaikan. Aku merasa benar-benar sendirian. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Aku sedang belajar di kamar ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita. Hanya suara petir di luar yang mengiringi malam. Aku turun ke ruang tamu untuk mencari lilin. Di sana, kulihat Arman duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Cahaya kilat sesekali menerangi wajahnya, pucat, basah oleh air mata. Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk mendekat. Kenapa kau menikahiku? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Arman menoleh perlahan. Kenapa kau mau menikah denganku? Ia balik bertanya. Aku butuh biaya kuliah, dan ayahku butuh pengobatan. Jawaban yang jujur, gumamnya. Kalau kau sendiri, apa kau menikahiku karena kesepian? Atau karena aku mirip dengan istrimu? Ia terdiam lama. Aku menikahimu karena aku butuh seseorang di rumah ini.
Jawabnya akhirnya. Bukan untuk cinta. Bukan untuk menggantikan Rani. Hanya agar aku tidak merasa sendirian. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Jadi benar, aku hanya peneman di rumah besar ini. Setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku merasa hina. Menjadi istri hanya karena dibutuhkan untuk mengisi kekosongan, bukan karena dicintai. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari ibu. "Nat, ayahmu kondisinya menurun. Kau harus datang ke rumah." Suaranya terdengar panik. Aku buru-buru meminta izin pada Arman. "Aku harus pulang. Ayahku sakit parah." Ia hanya mengangguk. "Kembali sebelum malam. Aku tidak suka rumah ini terlalu lama kosong." Perkataannya membuatku ingin berteriak. Ia lebih khawatir pada rumah kosong daripada kondisiku atau keluargaku. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Melihat ayah terbaring lemah di ranjang membuatku menangis. "Nak, bagaimana hidupmu di sana?" tanya ayah dengan suara serak. Aku tidak sanggup menjawab. Aku ingin berkata bahwa aku baik-baik saja, tapi kenyataannya aku hancur di dalam. Ibu menarikku ke dapur. "Nat, apa kau dan Dokter Arman akur?" Aku terdiam. "Dia baik, tapi kami seperti orang asing, Bu." Ibu menghela napas. "Sabar, Nak. Semua pernikahan butuh waktu. Tapi aku tahu, pernikahan kami tidak seperti kebanyakan." Malam itu, aku kembali ke rumah Arman. Saat membuka pintu, suasana rumah gelap gulita. "Arman?" panggilku, tapi tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu. Ternyata ia duduk di ruang tamu, menatap foto Rani seperti biasa. "Ayahku sakit parah," kataku pelan. "Sudah kuberi kau uang untuk pengobatannya." "Arman, aku tidak butuh uangmu sekarang. Aku butuh kau mendengarkanku." Ia menatapku lama, lalu berkata dingin, "Kalau begitu, bicara." Aku duduk di sofa, menatapnya. Aku tidak tahan hidup seperti ini. Kita tinggal serumah, tapi aku seperti bayangan di matamu. Apa kau pernah melihatku sebagai istrimu?" Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menjawab. "Malam pertama kita, aku ketakutan setengah mati. Tapi kau bahkan tidak menyentuhku. Aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur atau merasa hina. Arman, aku butuh tahu. Apa aku ini hanya pengganti Rani di rumah ini?" Ia berdiri, berjalan ke arahku. Jantungku berdetak kencang. Untuk pertama kalinya, ia berdiri begitu dekat. "Tentu saja tidak," jawabnya lirih. "Kau bukan pengganti siapapun, Nadia. Tapi aku belum siap membuka pintu itu." "Pintu? Pintu hatiku," katanya. Suaranya pecah. Malam itu kami hanya berdiri saling menatap. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman tanpa topeng. Seorang pria yang hancur, terjebak antara masa lalu dan masa kini. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang belum ia katakan. Dan aku tahu, semua itu akan berubah pada malam-malam berikutnya. Sejak malam itu, sesuatu memang mulai berbeda. Arman tidak lagi sekadar berjalan melewatiku seperti bayangan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Pagi itu, ketika aku hendak berangkat kuliah, ia menghentikanku di teras. Cuaca sedang tidak menentu. "Bawa payung ini," katanya sambil menyerahkan payung lipat berwarna biru. Aku tertegun sesaat, mengambil payung itu tanpa kata. "Terima kasih," ucapku lirih. Hal-hal kecil seperti itu terus berlanjut. Ia menanyakan kuliahku, memintaku makan bersama di meja makan, bahkan sekali waktu membelikan roti kesukaanku sepulang kerja. Semua perhatian itu membingungkanku. Arman yang dulu dingin dan kaku, kini seperti mulai membuka sedikit celah dari benteng yang ia bangun. Tapi semakin ia mendekat, semakin hatiku resah. Malam itu, aku terbangun karena haus. Saat turun ke dapur, kulihat lampu ruang tamu masih menyala. Arman duduk di sofa, tapi kali ini ia tidak menatap foto Rani.
Ia membaca sebuah buku. Kacamata bertengger di hidungnya. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada biasanya. "Kau belum tidur?" tanyaku, membuatnya menoleh. "Tidak bisa," jawabnya singkat. Aku berdiri ragu di ambang pintu. "Boleh aku duduk di sini?" Ia mengangguk. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Suasana hening beberapa saat sebelum aku berkata, "Dulu, aku selalu membayangkan pernikahan itu indah. Ada tawa, ada kehangatan. Tapi, hidup tidak seperti itu, ya?" Arman menutup bukunya. "Pernikahan bukan dongeng, Nadia. Pernikahan itu dua orang dengan luka masing-masing yang berusaha bertahan." "Apa kau masih menyalahkan dirimu atas kepergian Rani?" tanyaku hati-hati. Ia terdiam lama. "Setiap hari," jawabnya akhirnya. "Aku dokter. Tapi bahkan aku tidak bisa menyelamatkan orang yang paling kucintai." Nada suaranya membuat dadaku sesak. Aku ingin menenangkannya. Tapi aku tahu ada dinding yang belum bisa kulewati. Keesokan harinya, aku pulang kuliah lebih cepat. Saat melewati halaman rumah, aku mendengar suara seseorang di belakang pagar. Seorang wanita parubaya berdiri di sana. Wajahnya kusut dan matanya merah. "Kau istri Dokter Arman?" tanyanya cepat. "Iya." "Siapa Anda?" "Namaku Mirna. Aku adiknya Rani," jawabnya dingin. Darahku mendesir. "Aku ingin bicara denganmu," lanjutnya. "Sendirian." Kami duduk di warung kecil dekat rumah. Mirna menatapku dengan sorot mata penuh kemarahan. "Kau tahu kenapa Rani meninggal?" "Karena Arman." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" "Mobil yang dipakainya rusak parah. Rani sudah bilang berulang kali minta diperbaiki. Tapi Arman sibuk kerja. Dia menunda-nunda sampai akhirnya mobil itu merenggut nyawa kakakku. Dan anaknya." "Anaknya?" Mirna mengangguk. "Rani hamil 3 bulan waktu itu. Kau pikir kenapa kamar itu tidak pernah dibuka? Karena Arman hidup dalam penyesalan. Dia tidak cuma kehilangan istrinya, tapi juga anak yang bahkan belum sempat lahir." Tubuhku gemetar mendengar itu. "Jadi hati-hati, nak," lanjutnya. "Arman belum selesai dengan masa lalunya. Kau hanya akan jadi pelengkap hidupnya, tidak lebih." Mirna pergi meninggalkanku dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, aku menatap Arman saat ia pulang. Ia terlihat lelah, tapi tetap menatapku sebentar sebelum masuk ke ruang kerjanya. Aku ingin menanyakan semuanya. Tentang Rani, tentang anak yang dikandungnya, tentang rasa bersalah yang membelenggunya. Tapi bibirku keluh. Beberapa hari kemudian, Arman mengajakku makan malam di restoran. "Untuk apa ini?" tanyaku heran. "Hanya ingin mengajakku istri makan malam." "Apa itu salah?" jawabnya tenang. Restoran itu hangat, dengan lampu-lampu kecil berwarna kuning. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Arman mencoba membuka diri. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang betapa ia dulu ambisius mengejar karir hingga lupa menikmati hidup. "Aku tidak ingin mengulang kesalahan itu," katanya sambil menatapku. "Kesalahan apa?" "Meremehkan orang yang kucintai." Aku tercekat. Kata-kata itu terasa berat, jujur, dan penuh penyesalan. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Mobil kami berhenti di lampu merah. Arman menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, "Nadia, aku tahu aku tidak mudah dicintai. Tapi terima kasih karena kau tetap di sini." Aku menoleh. "Arman, aku juga tahu aku datang ke hidupmu bukan dengan cinta. Tapi aku ingin mencoba." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum kecil di wajahnya. Namun malam itu juga, semuanya kembali kacau. Saat kami tiba di rumah, seorang pria muda berdiri di depan pagar. Wajahnya kasar, tubuhnya penuh tato. "Arman," teriaknya. "Kau pikir aku tidak tahu kau masih utang sama keluargaku?" Arman segera keluar dari mobil. "Ini bukan urusanmu, Nadia. Masuk," bentaknya padaku.
Tapi pria itu mendorong Arman hingga hampir terjatuh. Kau berutang pada kami sejak Rani mati, dan kau pikir bisa lari begitu saja? Aku membeku di tempat. Arman menatap pria itu dengan mata penuh amarah. Pergi sebelum aku lapor polisi. Pria itu meludah ke tanah. Kau tahu kami bisa lebih dari sekadar menagih, dokter. Lalu ia pergi, meninggalkan kami dengan hujan yang masih deras. Aku menatap Arman. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia tidak menjawab, hanya berkata singkat, "Masuk ke rumah." Malam itu aku menangis di kamarku. Semua yang ku ketahui tentang Arman terasa seperti teka-teki. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa aku merasa semakin dalam terjebak di hidupnya? Malam itu aku tidak tidur. Kepalaku penuh pertanyaan yang tak berjawab. Tentang pria bertato itu, tentang utang yang disebutkan, tentang Rani dan anak yang tidak pernah sempat lahir. Semua bercampur menjadi satu, menghantui pikiranku sampai fajar menyingsing. Pagi-pagi sekali, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Arman. Ia sedang duduk di kursi, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Lingkar hitam di bawah matanya memperlihatkan bahwa ia juga tidak tidur. "Aku butuh penjelasan," kataku tegas, meski suaraku bergetar. Arman menoleh, tatapannya tajam. "Tentang apa?" "Semua." Ia terdiam, lalu berdiri, berjalan ke arah jendela. "Apa yang kau dengar dari Mirna?" Pertanyaannya membuatku kaget. Jadi ia tahu Mirna mendatangiku. Dia bilang, "Kematian Rani karena kelalaianmu," ucapku lirih. "Dan dia hamil waktu itu." Arman mengepalkan tangannya. "Mirna selalu suka melebih-lebihkan." "Arman, aku bukan orang bodoh. Aku lihat sendiri foto USG itu." Suaraku meninggi, air mata mulai jatuh. "Kenapa kau tidak pernah cerita padaku? Kenapa kau menikahiku kalau kau masih hidup dengan rasa bersalah seperti itu?" Ia berbalik. Wajahnya merah karena emosi. "Karena aku mencoba menebus semuanya. Nadia, aku gagal melindungi mereka. Aku gagal jadi suami. Dan ketika kau datang, aku pikir, mungkin Tuhan memberi aku kesempatan kedua." Kata-kata itu membuatku terdiam. Arman memukul meja keras-keras, membuat cangkir di atasnya bergetar. "Aku menikahimu bukan karena kau mirip Rani. Aku menikahimu karena aku butuh alasan untuk tetap hidup. Karena tanpa alasan itu, aku mungkin sudah mengakhiri semuanya sejak lama." Aku menutup mulutku, menahan isak. Jadi selama ini, ia bertahan hidup hanya karena pernikahan kami? Siang itu aku tidak masuk kuliah. Aku hanya berdiam di kamar, mencoba memahami semua yang terjadi. Arman hidup dengan beban rasa bersalah yang begitu besar. Utang pada keluarga Rani, dan mungkin utang pada dirinya sendiri. Ia menikahiku bukan karena cinta, bukan karena ingin, tapi karena mencoba menambal luka yang terlalu dalam. Tapi apa artinya untukku? Malamnya, ia mengetuk pintu kamarku. "Boleh aku masuk?" Aku tidak menjawab, tapi ia tetap masuk. Duduk di kursi dekat ranjang. "Aku tidak pandai menjelaskan perasaanku," katanya pelan. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya tidak tahu cara hidup yang benar setelah Rani pergi." Aku menatapnya. "Arman, kau harusnya menyelesaikan lukamu sebelum menyeret orang lain ke dalam hidupmu." Ia menunduk. "Mungkin kau benar." Hening memenuhi ruangan. Hari-hari berikutnya, aku melihat sisi Arman yang lain. Ia mulai lebih sering di rumah, bahkan mengajakku makan malam di ruang makan, bukan di restoran. Ia mendengarkan ceritaku tentang kuliah, kadang tersenyum kecil, kadang hanya dia mendengar. Namun, setiap kali aku melihatnya berhenti di depan pintu kamar Rani, aku tahu ia masih belum benar-benar lepas. Sampai suatu hari, Mirna datang lagi. Aku membuka pintu, dan kali ini ia masuk tanpa diundang. "Kau harus tahu sesuatu, Nadia." "Apa lagi?" tanyaku lelah. "Keluarga kami menanggung banyak hal setelah Rani meninggal. Biaya pemakaman, kompensasi, semua harusnya tanggung jawab Arman.
Tapi dia menunda-nunda. Dia berjanji akan melunasi, tapi sampai sekarang belum. Utang itu bukan hanya uang. Dia berutang pada kami karena mengabaikan hidup kakakku. Aku menggigit bibir. Kenapa kau cerita ini padaku? Karena aku tidak mau kau jadi korban seperti Rani. Arman itu pengecut. Dia menutup semua masalahnya dengan menikahi orang baru agar terlihat baik-baik saja. Berhenti, potongku. Aku tahu Arman bukan sempurna, tapi aku juga tahu dia hancur karena semua ini. Mirna mendengus. Hancur? Jangan sampai kau ikut hancur karena dia. Ia pergi, meninggalkan kata-kata yang menancap di kepalaku. Malamnya, aku menceritakan pertemuan itu pada Arman. Kenapa kau tidak selesaikan semua itu? Kenapa kau biarkan mereka menuduhmu macam-macam? Tanyaku. Arman terdiam lama. Karena aku takut. Takut apa? Takut menghadapi mereka. Takut menghadapi kenyataan bahwa aku memang gagal. Aku mendekatinya. Arman, kau tidak akan sembuh kalau terus lari. Kau tidak bisa menghidupkan Rani kembali, tapi kau bisa berhenti menghukum dirimu. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya basah tanpa ia berusaha menahan. Aku tidak tahu caranya, bisiknya. Aku menggenggam tangannya. Kalau kau mau, aku akan ada di sini. Tapi bukan sebagai pengisi kekosongan, bukan sebagai bayangan. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu yang baru. Keheningan panjang mengisi ruangan. Lalu Arman mengangguk. Aku akan mencoba. Aku tidak tahu apa artinya itu untuk kami. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa Arman melihatku bukan sebagai pengganti, bukan sebagai alasan untuk bertahan, tapi sebagai seseorang yang nyata. Namun, di lubuk hati, aku tahu, menghadapi masa lalunya bukan hal mudah. Dan badai yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi, aku mulai melihat sisi Arman yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar pria dingin yang hidup di masa lalu. Ia mencoba hadir. Ia mendengarkanku ketika aku bercerita tentang kuliah, menanyakan kabar ayahku, bahkan sekali waktu mengantarku sendiri ke kampus. Sesuatu yang tidak pernah kulakukan bersama pria manapun. Namun, di sisi lain, bayangan Rani tetap ada di setiap sudut rumah ini. Foto-fotonya, kamarnya yang tetap terkunci, bahkan tatapan kosong Arman setiap kali berdiri di depan pintu itu. Aku tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa aku selalu akan menjadi nomor 2. Suatu malam, kami makan malam bersama di ruang makan. Meja itu terasa hangat, dengan cahaya lampu temaram dan suara sendok garpu beradu pelan. Ayahmu bagaimana? Tanya Arman, memecah keheningan. Sedikit membaik. Jawabku. Terima kasih sudah membantu biayanya. Ia mengangguk, menatap makanannya sebentar sebelum berkata, Nadia, aku tahu aku bukan suami yang baik, tapi aku ingin kau tahu. Aku mencoba untuk kita. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi sekaligus perih. Aku tahu, jawabku pelan. Aku ingin mengucapkan lebih banyak. Ingin bertanya apakah ia benar-benar melihatku sebagai istrinya, atau hanya sebagai seseorang yang menemaninya bertahan hidup. Tapi bibirku tak sanggup mengucapkannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Mirna datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa 2 pria berbadan besar ke rumah, langsung masuk tanpa izin. Arman, kau pikir bisa lari dari tanggung jawabmu? Teriaknya di ruang tamu. Aku turun dari lantai 2, kaget melihat keributan itu. Mirna, apa-apaan ini? Diam kau. Nadia, ini urusan kami. Bentaknya padaku. Arman keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya pucat. Mirna, kita sudah bicara soal ini. Aku butuh waktu. Waktu? Kau janji akan lunasi semuanya setahun lalu. Kau pikir kami keluarga bodoh yang bisa terus kau tipu? Mirna mendekat. Suaranya bergetar oleh amarah. Salah satu pria yang bersamanya menatap Arman dengan tatapan mengancam. Kalau kau tidak bayar minggu ini,
Jangan salahkan kami kalau mengambil cara lain. Aku maju, berdiri di depan Arman. Hei, ini rumah orang. Kalian tidak bisa main masuk seenaknya. Pria itu menatapku dengan sinis. Kau istri barunya? Kasihan sekali. Kau tahu kau menikahi pengecut. Arman menarikku ke belakang. Cukup. Kalian pergi sekarang. Minggu ini aku akan siapkan semuanya. Mirna mendekat hingga wajahnya hanya beberapa inci dari Arman. Kau sudah merusak hidup kakakku. Jangan rusak hidup perempuan ini juga. Lalu mereka pergi, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Aku menoleh pada Arman. Kenapa kau biarkan semua ini terjadi? Ia menatapku dengan mata merah. Karena aku pantas mendapatkannya. Kau, pantas? Suaraku meninggi. Arman, sampai kapan kau akan terus menyiksa dirimu seperti ini? Ia tidak menjawab, hanya berjalan ke kamar Rani dan menutup pintunya. Malam itu aku menangis sendirian. Aku tidak tahu apakah aku membencinya karena menjerumuskanku ke dalam hidup yang penuh bayangan ini, atau justru semakin menyayanginya karena melihat betapa hancurnya ia di dalam. Perasaan itu membuatku muak pada diriku sendiri. Esoknya, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Rani. Arman, panggilku pelan. Buka pintunya. Ia tidak menjawab. Kalau kau terus begini, kau akan kehilangan semua orang yang mencoba mencintaimu. Termasuk aku. Pintu terbuka perlahan. Arman berdiri di sana. Wajahnya lelah. Kau masih di sini. Aku mengangguk. Aku di sini bukan karena kasihan. Tapi karena aku ingin. Tapi Arman, aku butuh kau juga ingin aku ada di sini. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Kami duduk di lantai kamar itu. Di tengah kenangan yang masih menggantung. Foto-foto Rani di dinding. Baju-bajunya yang masih tergantung di lemari. Arman bercerita panjang tentang bagaimana ia bertemu Rani. Bagaimana kecelakaan itu merenggut segalanya darinya. Aku dokter, Nadia. Tapi hari itu, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan istri dan anakku sendiri. Katanya, suaranya pecah. Aku menggenggam tangannya erat. Kau tidak bisa hidup terus-menerus di masa lalu. Kalau kau tidak mau sembuh untuk dirimu, sembuhlah untukku. Ia menatapku, dan di matanya aku melihat sesuatu berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman memelukku. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan seseorang yang selama ini tenggelam dalam kesepian dan akhirnya menemukan tempat untuk bernafas. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar menghapus bayangan Rani di hatinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan lagi dua orang asing. Kami hanyalah dua jiwa yang sama-sama terluka, mencoba saling mengobati. Namun, di ujung pikiranku, aku tahu badai yang lebih besar masih menunggu. Dan aku hanya bisa berharap, ketika badai itu datang, kami tidak hancur bersamaan. Namun, harapan itu teruji lebih cepat dari yang kukira. Beberapa minggu setelah malam itu, hidup kami kembali diguncang. Arman mulai sering batuk-batuk, tubuhnya terlihat lemah, dan wajahnya semakin pucat. Awalnya ia menganggap itu hanya kelelahan karena pekerjaan, tapi suatu pagi, aku menemukan darah di sapu tangan yang ia sembunyikan di saku jasnya. Arman, ini apa? Seruku, menggenggam sapu tangan bernoda darah itu. Ia meraih sapu tangan itu cepat-cepat, berusaha menutupinya. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa? Kau batuk darah dan bilang bukan apa-apa? Suaraku meninggi, tubuhku gemetar. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Aku sudah tahu ini sejak lama. Ada masalah di paru-paruku. Tapi aku tidak pernah berniat mengobatinya. Aku terdiam, merasa seperti ditampar. Kau tidak berniat mengobatinya? Kenapa? Ia menatapku, matanya kosong. Karena aku pikir aku sudah tidak pantas hidup. Nadia, setelah semua yang terjadi, aku hanya menunggu waktuku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
Jadi semua yang kulakukan ini sia-sia? Semua yang kita coba bangun, kau biarkan hancur begitu saja karena kau memilih menyerah. Arman menunduk. Aku lelah hidup dalam penyesalan. Aku mendekat, memegang wajahnya paksa. Kalau kau tidak bisa hidup untuk dirimu, maka hiduplah untukku. Untuk kita. Jangan biarkan aku kehilanganmu setelah semua ini. Ia memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman menangis bukan karena masa lalu, tapi karena ketakutan menghadapi masa depannya. Beberapa hari kemudian, aku membawanya ke rumah sakit. Sebagai dokter, ia tahu persis kondisinya. Stadium awal masih bisa ditangani, kata dokter yang memeriksanya. Tapi harus ada komitmen untuk menjalani pengobatan. Aku menggenggam tangannya erat di ruang periksa. Kau dengar itu? Kau masih bisa bertahan. Kita masih bisa bertahan. Arman hanya menatapku lama, lalu mengangguk kecil. Baik, aku akan coba. Namun, persoalan kami tidak berhenti di situ. Mirna datang lagi. Kali ini dengan wajah penuh amarah. Kau pikir penyakitmu alasan untuk tidak bayar utang, Arman? Jangan jadikan sakitmu sebagai tameng. Aku maju, berdiri di hadapannya. Mirna, cukup. Kau tidak tahu apa yang kami hadapi sekarang. Tentu saja aku tahu. Mirna membentakku. Kau cuma gadis yang datang ke hidupnya di saat dia terpuruk. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya menjadikanmu alasan untuk tidak menghadapi kenyataan. Kata-kata itu menusukku. Mirna, aku janji, semua akan diselesaikan, kata Arman pelan. Tuntaskan dalam 2 minggu, atau keluarga kami yang akan mendatangi rumah ini, ancam Mirna sebelum pergi. Aku berbalik menatap Arman. Kau tidak bisa terus seperti ini. Kau harus hadapi mereka. Kau harus selesaikan semua ini. Ia menunduk. Aku tahu, tapi aku butuh kau di sampingku. Beberapa malam setelah itu, kami duduk di balkon rumah, memandangi langit malam. Nadia, katanya tiba-tiba. Ya. Kalau suatu hari aku tidak ada, apa kau akan membenciku karena menyeretmu ke dalam semua ini? Aku menoleh cepat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu. Kau masih di sini, dan selama kau ada, aku tidak akan pergi. Arman terdiam lama, lalu menghela napas. Kau tahu, aku selalu mengira hidupku berakhir ketika Rani pergi. Tapi ternyata, Tuhan memberiku kau. Bukan untuk menggantikan dia, tapi untuk membuatku belajar bahwa hidup masih layak diperjuangkan. Air mataku jatuh. Aku memeluknya erat. Kita akan hadapi ini bersama. Hari-hari berikutnya, kami menjalani rutinitas baru, pengobatan Arman di rumah sakit, negosiasi dengan keluarga Rani, dan perlahan-lahan, membuka kembali luka-luka lama yang selama ini ia simpan. Arman mulai membicarakan Rani tanpa amarah atau penyesalan yang berlebihan. Ia mulai menerima kepergiannya. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara tentang keinginannya untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Aku ingin melihatmu lulus, katanya suatu hari di ruang rawat. Aku ingin melihatmu menjadi perawat seperti yang kau impikan. Aku menggenggam tangannya. Kau akan melihatnya. Aku janji. Beberapa bulan kemudian, kondisi Arman membaik. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum lagi. Utangnya pada keluarga Rani perlahan ia selesaikan. Mirna, yang dulu selalu datang dengan amarah, kini hanya datang untuk mengantarkan bunga ke makam Rani bersama kami. Dan aku mulai menemukan diriku di rumah ini. Tidak lagi sekadar pengisi kekosongan, tapi bagian dari hidup Arman. Suatu malam, Arman memanggilku ke ruang tamu. Nadia, katanya sambil menatapku dalam. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kumiliki, tapi yang kupunya, ingin kubagi denganmu. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai penebusan, tapi sebagai suami yang benar-benar mencintai istrinya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan aku di sini,
Bukan karena kasihan, tapi karena aku memilihmu. Malam itu kami duduk berdampingan di sofa, saling menggenggam tangan. Rumah yang dulu terasa dingin kini penuh kehangatan. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku tidak merasa seperti tahanan di rumah ini. Aku merasa pulang. Dan di antara luka, penyesalan, dan cinta yang perlahan tumbuh, aku tahu, aku memilih bertahan bersamanya.